Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang sifat hantaran panas benda. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor panas dan isolator panas. Mari kita pelajari satu persatu. Benda konduktor panas merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari logam seperti aluminium, tembaga, besi, dan seng. Apa saja contoh bendanya? Misalnya panci aluminium, paku, wajan, teko, dan kawat tembaga. Anak-anak pasti bisa mencari contoh yang lain ya. Selanjutnya, benda isolator panas, yaitu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan kayu, plastik, kertas, dan karet. Contoh bendanya antara lain tempat nasi yang terbuat dari bambu, centong nasi dari kayu, gelas kertas, dan sendal jepit yang terbuat dari karet. Selanjutnya, kita akan mempelajari pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas. Berdasarkan sifat hantaran panas, bahan-bahan memiliki fungsi dan tujuan pemanfaatan yang berbeda. Ada dua alasan memilih bahan atau benda berdasarkan sifat hantaran panasnya, yaitu untuk mendapatkan panas dan untuk menyekat panas. Coba perhatikan benda berikut. Ini adalah peralatan dapur yang bernama teflon. Alat masak teflon berikut terbuat dari bahan logam maupun non-logam. Pemilihan bahan logam yang bersifat konduktor bertujuan agar panas yang berasal dari api kompor dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Sedangkan pada bagian gagang atau pegangan teflon terbuat dari bahan non-logam yaitu plastik yang bersifat isolator, sehingga dapat melindungi tangan kita dari kepanasan ketika sedang memasak. Contoh benda yang lainnya adalah panci. Tempat untuk memasaknya terbuat dari bahan logam yang bersifat konduktor, sedangkan pada pegangannya terbuat dari kayu atau plastik yang bersifat isolator. Selanjutnya teko. Teko pada tempat untuk memasak airnya juga terbuat dari bahan logam yang bersifat konduktor, sedangkan pada bagian tutup dan pegangan di atasnya terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Kita perhatikan lagi setrika listrik. Peralatan rumah tangga berikut juga terbuat dari bahan logam maupun non-logam. Pada bagian bawah setrika listrik terdapat bahan logam yang bersifat konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan panas. Sebaliknya, pada bagian atas atau pegangannya terdapat bahan plastik yang bersifat isolator berfungsi sebagai penyekat panas. Nah, anak-anak, demikian pelajaran IPA pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.